berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Pochettino pernah comeback di semifinal Liga Champions. Bisa lagi? Paris Saint-Germain punya tugas berat mengejar defisit kekalahan dari Manchester City. Mauricio Pochettino pernah dalam posisi ini dan berhasil comeback. Bisa lagi nggak ya? Soal membalikan kedudukan, Pochettino sempat merasakannya di musim 2018-2019 saat membawa Tottenham Hotspur ke final. Di perempat final, Spursnya Pochettino melewati laga dramatis di semifinal menghadapi Ajax Amsterdam. Usai kalah 0-1 di kandang sendiri, Spurs sempat tertinggal agregat 0-3 karena Ajax unggul 2-0. Tetapi Spurs akhirnya lolos ke final setelah 2 gol Lucas Moura di 5 menit akhir membuat mereka menang 3-2 dan lolos agregat gol tandang 3-3. Biaya mendepak keluarga Glazer dari Manchester United 80 triliun rupiah. Fans Manchester United turun tangan untuk mendesak keluarga Glazer agar segera cabut dari Old Trafford. Namun perlu diketahui kalau proses pergantian pemilik tidaklah mudah untuk dilakukan. Harus ada pihak lain yang membeli saham mayoritas klub dari mereka. Pakar finansial sepak bola Kieran Maguire menjelaskan biaya yang harus dikeluarkan calon pembeli Manchester United untuk menggeser keluarga Glazer. Pada mulanya ia menyebutkan angka 3 miliar pound sterling atau setara 60 triliun rupiah. Modal 3 miliar pound sterling dirasa belum cukup. Prediksi Maguire, pihak pinjaman bakal punya klausul khusus. Dan klausul khusus itu bisa membuat biaya yang diperlukan membeli Manchester United membengkak menjadi sekitar 4 miliar pound sterling. Arsene Wenger sarankan timnas Prancis panggil Karim Benzema. Arsene Wenger telah menyerukan kembalinya striker sensasional Karim Benzema ke skuad Prancis untuk Euro 2020. Menurutnya, kasus yang menimpa pemain Real Madrid itu terkait masalah non-olahraga dan tak semestinya dibiarkan berlarut-larut. Karim Benzema diasingkan Prancis sejak 2015 karena dugaan keterlibatannya dalam komplotan untuk memeras rekan setimnya Mathieu Valbuena atas video asusila. Pada Maret kemarin diumumkan bahwa kasus tersebut akan disidangkan pada Oktober. Karim Benzema mengklaim dia tidak bermasalah dan menjelaskan bahwa apa yang terjadi 6 tahun lalu itu adalah sebuah kesalahpahaman. Dortmund melunak, harga Sancho turun jadi 1,7 triliun rupiah. Sancho sudah sejak musim lalu dispekulasikan masa depannya. Adalah Manchester United yang tertarik memboyongnya di musim panas, tetapi Dortmund tidak pernah menggubrisnya. Maka dari itu Dortmund mulai melunak soal kelanjutan karir Sancho di sana. Dikutip ESPN, Dortmund menurunkan harga Sancho dari awalnya 120 juta euro menjadi 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Keputusan Dortmund melepas Sancho ini bisa saja berkaitan dengan bertahannya Erling Haaland di klub musim depan. Jadi, siapa berani angkut Jadon Sancho? Tersisa 4 laga, Barcelona masih percaya bisa jadi juara Liga Spanyol. Barcelona masih percaya penuh bisa menjuarai La Liga musim ini. Peluang masih terbuka meski nasib mereka juga berada di tangan tim lain. Senin 3 Mei 2021, Barcelona berjuang ekstra untuk menundukkan Valencia dengan skor 3-2. Dalam duel lanjutan La Liga 2020-2021, kemenangan ini menjaga harapan mereka untuk jadi juara. Saat ini Barcelona ada di peringkat 3 klasemen sementara dengan 74 poin. Mereka tertinggal 2 poin dari Atletico Madrid dengan 4 pertandingan sisa. Karena itu, persaingan di pekan sisa La Liga musim ini begitu ketat. Barca tahu posisi mereka sulit, tetapi tidak ada gunanya berharap tim lain terpleset. Arsenal gagal ke Eropa, Mikel Arteta terancam dipecat. Mikel Arteta tidak bisa bersantai duduk di kursi pelatih Arsenal. Posisinya tidak aman.
dia diserang isu pemecatan jika The Gunners tidak mencapai target musim ini. Saat ini Arsenal berada di posisi sulit di Premier League. Mereka ada di peringkat ke-9 klasemen sementara dengan 4 pertandingan sisa. Target The Gunners adalah menembus zona Eropa minimal Liga Eropa. Namun mereka tertinggal 9 poin dari peringkat 5. Secara matematis, peluang Arsenal masih ada asalkan bisa menyapu bersih 4 laga terakhir dan berharap tim-tim di atasnya terpeleset. Diminati Manchester City dan Chelsea, Romelu Lukaku ogah cabut dari Inter Milan. Manchester City dan Chelsea harus gigit jari dalam perburuan Romelu Lukaku. Sang striker dilaporkan memilih bertahan di Inter Milan pada musim depan. Striker berusia 27 tahun itu tengah menikmati karirnya di Italia. Ia tampil mengesankan di lini serang Nerazzurri setelah ditebus dari Manchester United di tahun 2019 silam. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengklaim bahwa dua raksasa Inggris itu harus gigit jari dalam perburuan Lukaku karena sang striker memutuskan untuk bertahan di Inter, di mana performanya meningkat drastis selama bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia. Itulah mengapa ia sama sekali belum tertarik berpaling dari Inter dalam waktu dekat ini. Nasib Wijnaldum menggantung, ditawarkan ke Bayern Munchen. Posisi Georginio Wijnaldum tengah menggantung, tidak pasti di Liverpool. Dia belum juga menaikkan kontrak baru padahal akhir musim semakin dekat. Kontrak Wijnaldum yang sekarang bakal kedaluarsa di akhir musim nanti. Artinya dia bakal pergi dengan status free transfer jika tidak segera menaikkan kontrak baru. Media Jerman Abendzeitung melaporkan kabarnya Wijnaldum sedang ditawarkan ke Bayern Munchen. Liverpool tidak mau kehilangan Wijnaldum secara cuma-cuma. Kehilangan pemain seperti Wijnaldum tentu jadi pukulan tersendiri untuk Liverpool. Terlebih karena Wijnaldum sudah terbukti jadi salah satu pemain paling konsisten di bawah Jurgen Klopp musim ini. Sudah temui agennya, Luis Felipe jadi calon bek Barcelona musim depan. Barcelona mulai mempersiapkan tim untuk musim 2021-2022 yang akan datang. Sejumlah pemain top mulai masuk bidikan klub asal Katalan, salah satunya adalah bek tengah Luis Felipe. Luis Felipe tampil apik untuk Lazio pada musim 2019-2020 lalu. Dia sukses membawa Lazio bersaing di papan atas klasemen Serie A hingga akhirnya mampu lolos ke Liga Champions. Namun performa bek berusia 24 tahun itu menurun pada musim 2020-2021. Luis Felipe tidak banyak bermain lantaran harus absen karena cedera. Musim ini jadi momen yang buruk bagi Luis Felipe. Kendati absen cukup lama, pihak Barcelona tetap tertarik pada jasa Luis Felipe. Dikutip dari Tutto Mercato, Ronald Koeman telah meminta Barcelona membeli Luis Felipe. Koeman menilai Barcelona butuh bek tengah baru, walau sudah punya Eric Garcia, Koeman masih butuh jasa Luis Felipe. Ogah hianati Real Madrid, Lucas Vazquez tolak membelot ke Atletico. Pemain sayap Real Madrid, Lucas Vazquez dikabarkan telah menolak pinangan dari rival sekota Atletico Madrid karena tak mau mengkhianati klubnya. Kontrak Vazquez di Real Madrid bakal berakhir pada penghujung musim ini. Artinya, jika tak ada kesepakatan baru, maka pemain 29 tahun itu bisa hengkang ke klub lain secara gratis. Setelah sempat dikaitkan dengan Bayern Munchen, Manchester United hingga AC Milan, kini Atletico Madrid diklaim tertarik untuk memakai servis Vazquez. Vazquez rupanya menolak proposal yang diajukan Atletico Madrid padanya. Dilansir AS, Vazquez berterima kasih terhadap pinangan tersebut, tetapi sang pemain memilih untuk menolaknya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!